tipis. Luar biasa. Jika engkau sudah sedemikian berilmu, lalu mengapa engkau masih membawa keledai yang tampak kebingungan itu ke tempat ini? Abu Nawas menepuk punggung keledainya dengan bangga. Keledai ini, jangan salah, keledai ini telah aku didik secara khusus. Semalam ia baru saja menamatkan hafalan kitab milikmu Imam. Bahkan ia menemukan 3 kesalahan cetak di dalamnya. Tawa tertahan muncul dari barisan belakang murid. Abu Nawas kemudian mendekat ke arah keledainya, berpura-pura membisikkan sesuatu yang sangat rahasia. Keledai yang mungkin merasa gatal karena minyak zaitun di hidungnya, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara ringkikan yang sangat keras dan panjang, tepat ke arah wajah Imam. Hei ho! Hei ho! Bau nafas keledai yang baru saja makan jerami busuk berhembus kencang ke arah sang imam. Abu Nawas bukannya minta maaf, malah meledak dalam tawa yang paling kencang yang pernah didengar penduduk Baghdad. Kah, 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 kah. Apa kataku imam? Teriak Abu Nawas sambil memegang perutnya yang berguncang. Dia bilang dia tidak sudi membacakan ayat-ayat di depanmu, karena levelmu masih pemula. Dia bilang bicaramu terlalu bertele-tele bagi kecerdasannya yang setingkat keledai jenius. Kah, 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 kah. Imam Syafi'i menyeka wajahnya dengan tenang menggunakan sapu tangan. Beliau tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Begitukah? Jadi keledaimu merasa lebih tahu dariku. Itu menarik. Sangat menarik, Imam. Abu Nawas menyela dengan angkuh, melangkah maju dan duduk tepat di sebelah meja imam tanpa izin. Ia mengambil pena sang imam dan mulai memutar-mutarnya seperti mainan. Bahkan aku berani bertaruh, jika dalam 3 hari ini aku tidak bisa membuktikan bahwa aku dan keledaiku lebih pantas duduk di kursi ini, aku akan mencukur habis jenggotku. Tapi jika aku benar, kau harus mengakui di depan seluruh penduduk Baghdad bahwa Abu Nawas adalah imam besar dari segala imam. Imam Syafi'i menatap Abu Nawas dalam-dalam. Beliau melihat ada kilat kenakalan di mata sahabatnya itu. Namun beliau memutuskan untuk melayani tantangan tersebut untuk memberi pelajaran tentang hakikat kesabaran. Baiklah Abu Nawas, aku terima tantanganmu. Mari kita lihat, apakah kesombonganmu itu punya dasar atau hanya jubah pinjaman yang sebentar lagi harus dikembalikan? Abu Nawas kembali tertawa. Kali ini lebih pelan namun lebih provokatif. Ia bangkit, menunggangi keledainya secara terbalik, menghadap ekor, dan mulai berjalan keluar madrasah. Kah, 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 siapkan saja pengumuman kekalahanmu Imam. Baghdad akan punya pemimpin baru. Keledainya kembali meringkik keras, seolah mengejek seluruh isi ruangan. Sementara Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya dengan sombong ke arah murid-murid yang tercengang. Konflik telah resmi dimulai, dan Abu Nawas baru saja membakar sumbu sebuah ledakan komedi yang akan mengguncangkan wibawa sang imam di hari-hari mendatang. Jika hari pertama adalah tentang penampilan, maka hari kedua adalah tentang serangan terhadap logika. Abu Nawas datang ke madrasah lebih awal dari biasanya. Namun, ia tidak datang sendiri. Ia membawa 10 orang pengangguran dari pasar yang telah ia bayar dengan janji makan siang gratis untuk menjadi saksi kehebatannya. Abu Nawas kini mengenakan kacamata besar tanpa lensa yang ia buat dari kawat, memberinya kesan seperti ilmuwan yang sedang sakit gigi. Ia membawa sebuah gulungan perkamen kosong yang sangat panjang, menjuntai hingga ke lantai. Saat Imam Syafi'i baru saja duduk untuk memulai pengajian, Abu Nawas langsung berdiri di tengah ruangan, menghalangi pandangan para murid ke arah sang imam. "Berhenti! Berhenti semuanya!" teriak Abu Nawas sambil mengangkat tangannya yang penuh dengan cincin batu akik palsu. "Sebelum Imam Syafi'i berbicara, aku ingin menguji apakah kata-katanya hari ini layak didengar. Aku telah menyusun kitab kebenaran mutlak di tanganku ini." Ia menunjukkan perkamen kosong itu. Imam Syafi'i tersenyum, menyadari bahwa Abu Nawas sedang meningkatkan level permainannya. "Wahai Abu Nawas, kitabmu tampak sangat bersih. Apakah isinya adalah ilmu gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang suci, atau memang kau lupa membelinya dengan tinta?" Abu Nawas mendengus sombong, melipat tangannya di dada. "Ini bukan sembarang kitab.
Ini adalah kitab logika terbalik. Di dalam sini tertulis bahwa orang yang paling diam sebenarnya adalah orang yang paling berisik, dan orang yang paling sabar sebenarnya adalah orang yang paling takut. Benarkah begitu, Imam? Apakah kesabaranmu itu karena kau memang sabar, atau karena kau tidak punya keberanian untuk marah padaku? Imam Syafi'i tetap tenang, meski para muridnya sudah mulai menggulung lengan baju, merasa guru mereka dihina secara terang-terangan. Kesabaran bukan berarti tidak mampu marah, Abu Nawas. Kesabaran adalah kemampuan mengendalikan amarah seperti mengendalikan kuda liar. Dan aku melihat kudamu, maksudku lisanmu, sedang lari tanpa kendali pagi ini. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Kah, kuda liar katanya. Imam, logikamu sungguh ketinggalan zaman. Dengar ini. Abu Nawas melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Imam Syafi'i hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Suasana menjadi sangat tegang. Jika kau memang pintar, tantang Abu Nawas, jawablah pertanyaanku. Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur? Tapi jangan jawab dengan jawaban biasa. Jawablah berdasarkan jumlah debu yang menempel di jubahku sekarang. Imam Syafi'i terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Tentu saja ayam yang lebih dulu, karena ayam yang membawa debu itu saat dia berkibar di tanah. Dan debu di jubahmu itu adalah saksi bahwa kau terlalu banyak berguling di jalanan daripada duduk di majelis ilmu. Abu Nawas tersegun sejenak, namun ia segera membalas dengan tawa yang lebih menggelegar. Kah, salah. Jawaban yang benar adalah tidak ada yang lebih dulu, karena keduanya hanyalah ilusi